Tutorial Hukum Perdata topik ke-19 dari 27 topik. Pengertian dan sumber hukum perikatan. Disediakan oleh Global Tutorial. Menurut Prof. Subekti, hukum perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Lebih tepat menggambarkan perikatan yang sifatnya sepihak. Padahal perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan umumnya bersifat timbal balik. Perjanjian umumnya tidak hanya meletakkan hak di satu pihak atas prestasi yang menjadi kewajiban pihak lain, tetapi masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Mengenai hubungan hukum di antara para pihak, sebenarnya merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dalam kaitannya dengan hubungan keluarga tidak termasuk dalam ruang lingkup hubungan hukum yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan bersumber baik dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang umum terjadi. Dalam perikatan berdasarkan perjanjian terdapat unsur kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat satu sama lain. Hal ini berbeda dengan perikatan yang lahir dari undang-undang yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Mengenai perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kritik terhadap pasal 1313 KUH Perdata adalah definisi tersebut tidak membedakan antara definisi perjanjian dalam lapangan hukum perkawinan dengan perjanjian yang dimaksud dalam hukum perikatan ataupun perjanjian yang bersifat moral. Perjanjian dalam hukum perkawinan memiliki ketentuan dan akibat hukum yang berbeda dengan perjanjian dalam lapangan hukum perikatan, demikian juga perjanjian yang bersifat moral. Perjanjian yang bersifat moral tidak dapat dituntut secara hukum. Perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak dua lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian menurut hukum perikatan adalah hubungan hukum di bidang harta kekayaan, bukan hubungan hukum ataupun hubungan-hubungan lainnya di luar hukum kekayaan. Mengenai perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang, terbagi atas perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang yang didahului oleh adanya perbuatan manusia di dalam pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang saja maksudnya perikatan itu telah ada dan mengikat para pihak sejak diundangkannya ketentuan undang-undang tersebut. Sedangkan perikatan yang lahir karena ketentuan undang-undang terbagi atas perbuatan yang halal dan perbuatan yang melawan hukum. Perikatan ini baru ada dan mengikat para pihak dengan adanya perbuatan yang dilakukan baik perbuatan yang halal maupun perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang halal atau yang diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang. Misalnya perwakilan sukarela, zakwarneming, sebagaimana diatur pada pasal 1354 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, jika seorang yang bertindak mewakili orang lain dengan sukarela, maka secara diam-diam dia telah mengikatkan diri untuk meneruskan pekerjaannya, sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengurus sendiri kepentingan yang diwakili. Perikatan alam atau Natuurlijk Verbintenis, yaitu suatu perikatan yang secara hukum tidak dapat dituntut pelaksanaannya. Akan tetapi jika para pihak memenuhinya secara sukarela, maka pembayaran yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali di dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata. Perikatan adalah suatu perikatan yang berada di tengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan hukum atau disebut juga perikatan hukum yang tidak sempurna. Dikatakan tidak sempurna karena suatu perikatan sempurna selalu dapat ditagih atau dituntut pelaksanaannya. Dengan perikatan ini suatu hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayarannya dianggap tidak ada. Sedangkan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, onreh matigedaat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata,
yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan baik sengaja ataupun tidak, baik perbuatan aktif maupun pasif yang melanggar kewajiban hukumnya. Sedangkan pengertian melawan hukum tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap diri pribadi dan hak benda orang lain. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan merupakan konsep yang abstrak, misalnya perikatan untuk menyerahkan sesuatu, sedangkan perjanjian merupakan konsep yang bersifat lebih konkret. Buku 3 KUH Perdata dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat tentang perjanjian pada umumnya seperti ketentuan tentang sumber-sumber perikatan, macam-macam perikatan, lahir dan hapusnya perikatan, serta syarat sahnya perjanjian. Sedangkan ketentuan khusus mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat, terutama perjanjian yang sudah dikenal pada saat KUH Perdata dibuat, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, perjanjian perburuhan, dan sebagainya. Terdapat hubungan yang erat antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata. Ketentuan umum dalam KUH Perdata berlaku bagi setiap perjanjian khusus seperti termuat dalam KUH Perdata maupun perjanjian-perjanjian khusus yang pengaturannya berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Pola pengaturan pada buku 3 KUH Perdata memiliki sistem yang terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap, unfull language. Hal ini berbeda dengan buku 1 dan 2 KUH Perdata yang memiliki sistem tertutup dan sifat yang memaksa, Dwingen Rekaf. Sistem terbuka adalah suatu sistem dalam buku 3 KUH Perdata yang dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat dan memperjanjikan hak-hak baru yang tidak diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial Hukum Perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.